Nama aku Kansa, umur aku 21 tahun, aku mahasiswa. Halo, kenalin nama aku Caca, umur 21 tahun, pekerjaan announcer. Oke, nama aku Nurul, tapi biasa dipanggil Nunu. Sekarang aku lagi kuliah, kebetulan tingkat akhir. Perkenalan, nama saya Prasilya, pekerjaan sekarang guru, umur 22 tahun. Waduh, guru nih. Pahlawan tanpa tanda jasa nih. Pasti gak dapet. Ya. Jadi lu pernah lagi atau sedang LDR atau gimana nih? Lagi LDR kebetulan sekarang. Lagi LDR. Pernah dan lagi. Dulu ya? Oh dulu. Ya, dulu. LDR kapan? Sekitar, udahannya sekitar setahun yang lalu. Sekitar 2018 deh kayaknya. Berapa lama tuh? Pacarannya 2 tahun dan setengah dari relationship-nya LDR. 8 bulan. Itu lama nggak ya? Itu cukup lama sih bagi yang 2 bulan belum pacaran. Jaraknya? Jaraknya ganti-ganti. Jadi itu awalnya LDR Jerman US dulu, terus pas balik ke Indo LDR antara Bandung sama Riau, sama Duri. Jadi karena kita lagi ngomongin LDR nih, kita buka episode ini. Jadi Cil, Pertamanya teman dulu aku tuh atlet bulu tangkis. Nah dulu satu klub, tapi dia latihannya di Bogor. Jadi sebenarnya alasannya lucu awalnya tuh karena aku lagi nggak pengen cari pacar yang satu kota, maksudnya kayak ketemu gitu, lagi nggak pengen pacaran yang ketemu. Habis itu aku ketemu sama orang yang satu kota dulu, terus ternyata nggak cocok karena dia terus kayak minta ketemu gitu, akunya ngerasa nggak srek gitu. Ketemulah sama yang sekarang. Well, sebenarnya aku sama dia ketemu karena kita sekelas. Tapi kebetulan karena dia dari luar kota, jadi ya. Oke, karena aku tuh ketemu dia waktu aku masih jadi exchange student. Dan kebetulan kenalnya pun waktu kita berdua jadi exchange student gitu. Sayangnya kita ditempatinnya di negara yang beda. Dia di Jerman, aku di US. Makanya ya meskipun sama-sama waktu itu jatuh cinta gitu, tapi dipisahkan oleh jarak. Paling lama nggak ketemunya? iya paling lama gak ketemu. Nggak ketemu 3 bulan. Nggak ketemu kan emang nggak ketemu, belum pernah ketemu dari awal. Bentar. Kayaknya 3 bulanan deh. Soalnya emang nggak terlalu sering juga ke Bandung. 6 bulan lebih, hampir 7 bulan. Pernah dideketin. Pernah sih, tapi menurut aku nggak terlalu anggap itu serius ya. Cuman paling ada orang yang DM, kayak itu kayaknya biasa sih. Tapi aku nggak pernah nganggap itu sebagai suatu threats atau ancaman. Jadi Kalau aku yang ngedeketin nggak, tapi kalau ada yang ngedeketin pernah ada yang ngedeketin. Nah gimana? Dibilang ngedeketin nggak tahu ya. Kalau aku ngerasanya itu nggak ngedeketin sih. Aku ngerasanya temen aja gitu. Ya gitu aja, awalnya kayak ngechat gitu, kayak temen, terus kok ngerasa aneh. Awalnya kan kayak godaan ya, kalau LDR itu kayak maksudnya kayak pasangan kitanya jauh, jadi ada orang yang deket, tapi ya nggak diinin sih. Ya udah aja gitu, akhirnya bilang kalau aku punya pacar. Cuman setiap bilang kan pasti kalau ada yang ngechat bilang, ya udah dia nganggapnya itu PDKT belum lagi. Menurut kamu itu ada tidak? Enggak. Oh enggak. Enggak sih. Karena emang masih sama-sama SMA gitu kan. Masih sama-sama SMA, jadinya ada teman sekelas yang ya nyoba ngedeketin, kayak jemput tiap hari gitu. Ya sempet kayak agak aduh goyah juga gitu. Cuman akhirnya tetap bertahan sama dia untuk setahun lagi gitu. Oh ya udah tinggal putus nggak sih? Di pihak cowoknya banyak yang ngefans sama dia, apalagi adik-adik kelasnya gitu kan. Even waktu dia kuliah di Bandung pun kayak banyak yang ngefans. Jadi ya semoga enggak sih. Tapi kayaknya enggak, soalnya emang
Aku kenal dia dari awal ngerasa kayak nih orang kalaupun ada cewek yang mau sama dia harus kuat banget gitu. Kayaknya nggak punya. Kayaknya. Yakin ya? Enggak sih. Nggak yakin sih. Gak yakin. Insecure lah. Jujur sih kayak sering banget overthinking, tapi menurut aku itu kayak ngabisin waktu dan malah kayak draining energi aja. Jadi menurut aku lebih ke apa ya? Sebenarnya aku kayak agak bodoh di situasi kayak gini, tapi ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Karena kalau misalnya kita semakin nggak percaya pun jatuhnya bakal hubungannya jadi nggak sehat. Tuh, apalagi beban di luar ini pun banyak, jadi ya aku coba buat positif aja sih. Ya udah gitu, itu maksudnya kayak pilihan dia kan, kalau misalnya dia mau selingkuh ya silahkan aja gitu. Berarti it's his loss gitu, not my loss. Iya, ya udah tinggal putus. Sebenarnya nggak ribet nggak sih, kan kalau ada yang lain ya udah, di sini juga ada yang lain. Sering nggak tuh? Sering. Sering banget. Oh sering. Sering Nah, banget. biasanya gara-gara apa? Hal sepele sih kayak karena kesibukan. Terus karena waktu itu kan aku baru masuk kuliah tuh, kayak masih banyak banget hal yang pengen dieksplor kan. Sedangkan dianya masih biar nggak kuliah gitu. Jadi karena dia ngerasa nungguin, ya jadi banyak. Karena kurangnya kabar, terus nggak terbuka gitu. Jadi suka lebih ke ceweknya kan namanya cewek ribet. Terus kayak ya udah akunya ribet, dianya yang nggak mau diribetin, berantem deh. Biasanya gara-gara dia tidak punya waktu untuk menelpon saya. Bahkan pernah kayak dalam jangka waktu 6 bulan itu nelpon tuh bisa dihitung jari. Ya sebenarnya hal kecil kayak gitu sih yang bikin sering hal-hal remeh sebenarnya. Terus kalau lagi berantem tuh kalian ngatasinnya gimana? Lebih ke nggak tahu juga. Ngobrol, awalnya ngobrol dulu, bisa diajak ngobrol ya udah. Tapi pas ngobrol juga malah makin berantem, jadi ya udah kita cut obrolannya. Karena makin lama hubungannya makin nggak enak aja gitu. Kalau aku sendiri sih tipe orang yang kayak rusuh gitu ya, kayak pengen cepet-cepet beres gitu masalahnya. Jadi kayak aku sering kayak spam chat gitu. Cuman kalau dia tuh lebih santai. Nah jadinya kayak berusaha buat ngerti coping mechanism masing-masing aja sih. Kayak aku tahu dia orangnya kayak gimana, dia tahu aku gimana. Jadi kayak ya udah berusaha cari kegiatan lain yang mungkin bisa bikin lupa sejenak gitu. Ngatasinnya cari kegiatan, makanya jadi budak proker, jadi manusia super sibuk tuh buat ngalihin perhatian dari kayak mikirin dia terus gitu, atau main sama temen biasanya. It works gak? No, it doesn't work, makanya udahan juga kan. Ada sih. Selain nggak terlalu banyak ngabisin duit ya, nggak terlalu banyak waktu buat keluar juga gitu. Jadi kayak bisa lebih menghemat gitu lah, bisa lebih efisien di waktu juga sih kalau buat aku. Karena aku ngerasa kayak aku banyak aktivitas lain selain buat pacaran gitu, kayak ngurusin kuliah atau ada produktivitas yang bisa aku lakuin gitu. Advantage-nya sih jadi nggak bucin aja gitu. Cuman kalau misalnya dibandingin antara advantage dengan kayak ya kendalanya, banyakan kendalanya sih. Cuman serunya tuh kayak ya itu excited nunggu ketemu gitu, excited kayak kapan sih dia ke Bandung gitu. Nggak ngeluarin banyak duit. Karena waktu itu dia tipenya bucin, yang tipe yang kayak harus quality time terus gitu loh, meski jauh, kayak teleponan lama, video call lama. Sedangkan aku tuh nggak gitu tipenya, aku lebih kayak menikmati sama temen-temen, ya udah sama temen-temen, nggak bisa yang kayak HP terus kan. Biasanya aku bilang, tapi kayaknya lebih ke nggak bilang ya, lebih ke ribet aja, marah gitu. Kalau misalkan kangen cewek ya marah, pokoknya kalau aku marah berarti aku kangen. Karena kan nggak tahu sih ya, kadang kayak nggak mau mengakui aja gitu kalau misalnya kangen atau gimana. Jadi kayak kadang hal-hal kecil yang nggak penting yang dilakuin tuh kayak bikin sebel aja sih. Jadinya kayak tiba-tiba ngamuk, marah nggak jelas, bete. Kayak cheesy sih, paling kayak ngeliatin fotonya, terus kayak nge-stalk Instagramnya gitu, atau ngeliatin fotonya di galeri kayak waktu barengan tuh kayak gimana gitu. Kayak gitu, soalnya kayak chatting pun kadang nggak ngobatin kangen kan, karena physically nggak kelihatan gitu. Jadi lebih kayak minta foto mukanya, dia selfie atau gimana gitu. Yang santai gitu maksudnya, video call santai. Video cara sholat gitu. Aduh, gimana? Gak pernah. Karena video call aja susah, gimana mau VCS gitu kan. Kalau video CS yang kesana nggak pernah. Untungnya belum sih.
Untungnya belum. Untungnya belum, karena kan Oke, keep it halal. setan ada di mana-mana ya, Iya. tapi untungnya belum gitu. Tips buat LDRan, kalau nggak kuat mending jangan. Oke. Dan kayak kenalin dulu orangnya bener-bener, karena si orang ini nih bisa 180 derajat gitu perbedaannya antara waktu dia LDR dan pas ketemu langsung, karena itu yang aku rasain. Tapi kalau beberapa kali ketemu dan ngobrol ternyata kayaknya nggak cocok deh, mending nggak dari awal nggak sih? Tapi kalau misalnya emang udah yakin sama orangnya, go for it, dan kuat-kuatin diri aja. Cerita, saling terbuka gitu satu sama lain. Jangan membanding-bandingkan sama orang lain gitu sih. Kayak stop comparing aja dan apa ya, bersyukur gitu lah. Jangan sampai ada yang jadi tanda tanya di salah satu pihak gitu. Thank you banget ya udah jadi kontributor di konten Tabu. Jadi aku ucapin terima kasih. Thank you. Terima kasih udah.